Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan sesuai dengan janji nih ya, udah ada yang nanya di grup, udah ada yang nanya juga di komen dan lain-lain mengenai Bitcoin Cash dan Litecoin. Hari ini kita akan bahas juga ya. Jadi dua kripto ini sedang nge-hype di Indonesia. Kenapa nge-hype bang? Ya nggak jauh-jauh lah, karena nge-pump ya. Bitcoin Cash dia nge-pump sebesar 210% dalam 2 minggu terakhir. Sementara untuk Litecoin dia nge-pump sebesar 50% dalam 2 minggu terakhir lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ada beberapa yang bertanya, Bang ini kenapa bisa nge-pump? Padahal kan alts yang lain kan cenderung lagi lemes nih, ya lagi lemes, lagi cenderung malah sedikit merah kebakaran. Kenapa dua altcoins ini malah bukan cuma rally tapi pump luar biasa, terutama Bitcoin Cash ya sampai 210%. Nah, jadi pada hari ini kita akan bahas apa alasannya nih, ya terutama alasan fundamentalnya. Kalau secara TA ya bisa dibilang nggak ada terlalu penjelasan spesifik sih. Kenapa? Karena kalau kita di sini support ya di sini ada sih, tapi maksudnya bukan bisa menjadi catalyst untuk dia bisa pump sebesar ini ya. Jadi kuncinya sebenarnya di fundamental ya. Nah, kita akan coba bahas apa penyebabnya. Nah, tetapi sebelum kita masuk, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke fundamentalnya dulu ya, nanti TA di belakangan. Untuk fundamentalnya kita masuk dulu ke Litecoin ya. Untuk Litecoin kita bisa lihat di sini di artikel ini tulis 30%, tapi kalau dalam 2 minggu terakhir kita bisa lihat sendiri itu dia 50% lah kalau kita bulatkan ya. Apa penyebabnya? Penyebab fundamentalnya adalah karena apa? Karena dia sedang mendekati ke halving. Jadi Litecoin ini bentuknya bisa dibilang sangat mirip seperti Bitcoin ya. Arguably ini masuk ke bukan hard fork. Ya bisa sih, masih bisa juga bilang masuk hard fork ya. Dimana Litecoin ini sering kali dibilang menjadi silvernya di kripto. Emasnya kan Bitcoin nih, silvernya katanya Litecoin. Nah, jadi dia ini sama-sama ada halving, sama-sama mining dan lain-lain. Jadi fundamentalnya adalah karena Litecoin ini sudah mendekati ke halving mereka. As easy as that ya. As easy as that. Jadi dia itu nanti di tanggal 3 Agustus. Ya 3 Agustus akan terjadi halving. Buat lo yang nggak tahu apa itu halving, halving ini adalah pengurangan ya apa ya bisa dibilang ya pengurangan mining reward lah. Ya pengurangan mining reward by half. Ya makanya disebutnya halving. Jadi misalkan lu dulu mining Litecoin nih, biasanya setiap kali lu mendapatkan mining reward itu misalkan 10 Litecoin. Nah, setelah Agustus tanggal 3 itu akan jadi cuma 5. Nah, jadi itu dia kenapa disebut sebagai halving. Biasanya halving ini bisa memacu peningkatan harga dari aset tertentu gitu ya, tentunya aset yang berhubungan dengan si halvingnya itu sendiri. Kalau Litecoin ya 3 Agustus, nanti Bitcoin di tahun depan, seingat gue Maret kayaknya ya, Maret atau April gue lupa ya. Jadi ini penyebab utama kenapa Litecoin meningkat. Nah, tetapi ada juga yang kedua. Yang kedua apa? Yang kedua ini terjadi karena ini berhubungan juga dengan Bitcoin Cash. Jadi apa alasannya Bitcoin Cash rally sampai luar biasa sampai 210% dalam 2 minggu? Dan ini berkaitan sekali lagi dengan si Litecoin juga. Karena apa? Karena EDX itu memasukkan beberapa pair. Ada 4 ya. Apa saja? Yang pertama ada Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan Bitcoin Cash. Jadi untuk Bitcoin Cash ini secara fundamentalnya as easy as that ya. Cuma karena dia adalah altcoins ya bisa dibilang cuma ada 3 altcoins yang ada di ini ya, di EDX market, yaitu adalah Ethereum, Litecoin, dan Bitcoin Cash. Maka dari itu 3 ini ngepump dengan lumayan. Nah, mungkin ada yang bertanya, Bang, kenapa BCH kok ningkatnya sampai 200%, LTH cuma 50%, Ethereum paling cuma berapa sih? Belasan persen. Nah, kita akan coba jelaskan di bagian ini. Dan jawabannya ada di sini, di CMC. Ya, mungkin ada yang bingung, kenapa Bang? Nah, gini, spesifiknya kita harus tahu dulu, di CMC itu bukan cuma karena rankingnya saja, tetapi yang paling penting adalah market cap. Seperti yang kita tahu, ranking di CMC ini secara defaultnya adalah ranking dari market cap dia. Semakin market capnya besar, semakin rankingnya tinggi. Maka dari itu Bitcoin selalu menjadi nomor 1. Walaupun kalau nggak salah pernah lah, berapa lama gitu, Ethereum sempat kalau nggak salah nge-flip sebentar banget ya. Nah, tetapi intinya itu, karena market cap.
Nah, kalau kita di sini market cap dari Bitcoin adalah kalau kita bulatkan sekitar 600 miliar US dollars, untuk Ethereum 230 miliar US dollars. Sekarang kita akan lihat Litecoin. Untuk Litecoin itu ada di ranking ke-9 dan dia itu ada di market cap-nya sebesar 8,1 lah ya. Itu 8,1 miliar US dollars lah kalau kita bulatkan ya. Nah, pertanyaannya BCH di mana? BCH itu ada di 5,7 setelah meningkat 210%. Jadi kebayang dulu berapa? Dulu berarti cuma ya tinggal lu bagi sendiri lah, kebayang ya. Dia meningkat 200%-an. Sebelumnya berapa? Gitu. Jadi dulunya kecil, sangat kecil dibandingkan dengan Ethereum, sangat kecil dibandingkan dengan Bitcoin, dan bahkan dengan Litecoin pun cenderung kecil. Ya, maka dari itu kenapa Bitcoin Cash menjadi peningkatan yang paling besar. Karena dari yang 4 ditradingkan di IDX Market, yang market cap-nya paling kecil adalah Bitcoin Cash. Jadi nih dia jawabannya kenapa Bitcoin Cash pump-nya paling nggak ketahan. Karena apa? Market cap gitu ya. Nah, tetapi pertanyaan yang mungkin lebih yang lebih ditanya-tanyakan oleh para trader Indonesia adalah, Bang, ini masih oke nggak sih buat diakumulasi? Nah, kita akan coba jawab di video ini ya. Pertama kita hapus dulu ini ya. Udah beres nih urusan persentase profitnya berapa. Untuk yang pertama kita masuk dulu ke Bitcoin Cash lah. Karena menurut gue itu yang paling besar lah demand-nya. Orang paling tertarik sama Bitcoin Cash. Karena lagi-lagi pump-nya luar biasa besar. Tetapi gue ingatkan, walaupun pump-nya luar biasa besar, artinya apa? Artinya dia sedang dalam keadaan overbought yang cukup ekstrim jujurnya. Ya, sudah 2 minggu berturut-turut dia weekly close di atas dari Bollinger Band di weekly. Artinya sudah sangat overbought. Untuk Bollinger-nya sudah overbought, RSI-nya pun di weekly kita bisa lihat berapa? Kemarin itu sampai 82. Ya, jadi intinya kurang bijak untuk kita akumulasi Bitcoin Cash di sini. Ya, jadi buat lo yang mungkin berpikir untuk short term, medium term, kalau long term jujurnya Bitcoin Cash gue pribadi ya nggak terlalu tertarik untuk di hold di spot ya. Kalau mau dikit bolehlah terserah lu ya. Tapi kalau gue pribadi gue nggak punya Bitcoin Cash di long term spot portofolio gue. Kenapa? Karena Bitcoin Cash ini bisa dibilang adalah suatu hard fork yang arguably kind of fail ya. Kenapa? Karena tujuan dari Bitcoin Cash ini awalnya adalah untuk menggantikan Bitcoin. Karena banyak orang yang komplain dengan block size-nya BTC. Lambat, mahal, dan kawan-kawannya. Akhirnya beberapa tim dev dari Bitcoin mulai, udah kita bikin sendiri. Kita bikin sendiri, hard fork sendiri namanya Bitcoin Cash. Jadi bisa benar-benar bekerja seperti cash. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia kena 51% attack. Ya, artinya apa? Artinya dia sudah, bukan invalid ya, bisa dibilang. Dia berarti secara, kan dia hard fork nih. Dia mengganti, seingat gue untuk yang Bitcoin Cash ini, dia mengganti block size. Nah, udah diganti, ternyata sempat jebol. Nah, berarti kalau orang berspekulasi bahwa, ini akan menggantikan Bitcoin, kalau dia nggak ada hard fork lagi untuk si Bitcoin Cash, berarti ya udah terbukti sebelumnya belum berhasil gitu loh. Jadi, lagi-lagi, kalau gua, ya ini pendapat gua pribadi, untuk spot jangka panjang Bitcoin Cash gua nggak terlalu tertarik. Kalau lu mau short term sampai medium term, silakan. Tapi not now ya. Malah bisa dibilang kalau sekarang lu mau cari-cari, mungkin bisa pertimbangkan posisi short. Walaupun harus ekstra hati-hati juga karena ya Bitcoin sekarang lagi secara fundamentalnya lagi deg-degan nih. Nggak tahu nih kalau sampai ternyata refilingnya Bitcoin sama Fidelity diterima, itu bisa pump lagi. Kalau pump lagi berarti shortnya bisa kebakar juga. Ya, tapi kita bahas lah satu persatu ya. Kita masuk ke daily dulu. Untuk daily kita bisa lihat kondisinya sebenarnya secara struktur ada nggak sih di sini resisten? Ada sebenarnya ya. Resisten itu sekarang kita sedang retest di daerah sini ya. Kalau kita ambil kasarnya itu sekitar di 294 ya. Dan ya di sini juga ada price cluster sedikit lah, tapi intinya di sekitar 294 sampai 300 resisten yang jelas. Nah, jadi kalau lu sebenarnya mau buka posisi short, bisa aja andaikan BCH gagal mempertahankan 294 sebagai support, dia ke bawah, retest 1, retest 2 sebagai resisten, lu bisa buka posisi short. Dengan target TP-nya di mana? Ada beberapa sebenarnya ya. Target TP yang pertama itu bisa di sini ya. Ini struktur yang terbentuk di tanggal 27 sampai tanggal 29.
Ini kurang naik sedikit ya, kurang naik sedikit. Oke, di sini ya. 223 ya, ini untuk bisa target TP posisi short apabila terjadi scenario seperti tadi ya. Daily close di bawah, retest 1, retest 2 sebagai resisten dan target TP di sini. Ini yang lebih cenderung konservatif. Buat yang menengah bisa pertimbangkan di sini. Nah, yang di sini itu di 193,6. Ini untuk yang menengah. Itu ya. Yang sedikit lebih agresif walaupun nggak terlalu ekstrim yaitu di MA20 ya, itu untuk target TP yang cenderung sedikit lebih agresif. Itu untuk posisi shortnya. Nah, ini juga bisa dipakai untuk kita akumulasi posisi long juga apabila misalkan gini ya, retest 1, retest 2 karena target TP nih ternyata mantul di sini 1, 2. Nah, artinya apa? Terjadi konfirmasi di sini. Nah, setelah terjadi konfirmasi di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita kembali di 294,1. Begitu ya. Kalau lu mau sedikit lebih agresif ya, sedikit nakal di 300 pas, ya bolehlah berharap ada wick gitu kesannya ya. Tapi itu cenderung sedikit lebih agresif. Itu untuk setup di Bitcoin Cash. Untuk posisi spot, boleh nggak bang? Ya boleh, posisi spot. Tapi nggak jangka panjang kalau gue pribadi. Karena fundamentalnya menurut gue Bitcoin Cash enggak bagus-bagus amat gitu secara fundamental ya, bukan secara price action, itu beda hal ya. Secara fundamental lu mau short term sampai medium term boleh-boleh aja, tapi ujung-ujungnya at the end of the day-nya gue tetap pindahin lagi profitnya ke Bitcoin sama Ethereum for now ya. Nah, jadi buat lu yang misalkan mau ambil akumulasi posisi spot di Bitcoin Cash, bisa buy limit pertama di 223 dan buy limit kedua di 193,6 atau di MA20 ya. TP-nya di mana? TP-nya kalau lu short term banget boleh pertimbangkan di sini di 300 USD. Kalau mau lebih long term atau mau medium term, kita harus lihat pergerakan dari Bitcoin gitu. Ya buat lu yang pengen gua update lagi untuk pergerakan Bitcoin Cash secara medium termnya, boleh komen di bawah ya. Oke, itu untuk di Bitcoin Cash. Selanjutnya kita akan ke Litecoin. Oke, dan sekarang kita masuk ke Litecoin. Nah, untuk Litecoin kita bisa lihat ya, dia secara peningkatan tinggi ya. Ini bahkan sampai dalam sehari ada yang rally 28,28%, tetapi nggak se-ekstrem Bitcoin Cash ya. Tapi intinya secara weekly-nya mereka sama-sama overbought. Jadi kalau gua pribadi sih nggak akan dalam waktu dekat di daerah sini ya, minimal ya. Itu gua nggak akan waktu dekat untuk akumulasi secara spot maupun posisi long. Mungkin bisa dipertimbangkan kalau dia sudah mulai masuk lagi ke sini ya, masuk ke Bollinger Band. Nah, untuk setup-nya kita geser ke daily. Untuk di daily sendiri posisi short memungkinkan sebenarnya. Ada satu struktur di 114,28, which is itu adalah satu struktur resisten di daerah sini ya, di April 2022 ya, di mana ini menjadi suatu lower high di sini yang akhirnya membuat LTC kembali membuat lower low di sini ya. Nah, jadi intinya resisten yang lumayan sebenarnya. Nah, jadi buat lo yang ingin posisi short atau pengen nge-short Litecoin, bisa pertimbangkan sebenarnya ya harusnya udah dapet sih posisi. Karena retest 1, retest 2 sudah terjadi ya. Kalau lo sudah charting dan kebetulan sama kayak gue, berarti lo sudah punya posisi short. Target TP-nya di mana? Target TP paling konservatif di sini. Struktur terbaru, yaitu di 107,25 ya. Tapi kalau dengan movement yang seperti ini, kemungkinan besar koreksinya akan lebih dalam. Pasti nggak? Nggak ada yang pasti ya. Maka dari itu, ini gue masukin sebagai target TP yang lebih konservatif. Target TP yang lebih agresif boleh pertimbangkan di sini 93,8 ya. Itu untuk target TP posisi short. Nah, untuk posisi longnya gimana bang? Untuk posisi longnya lo bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di 93,8. Di sini gue pribadi nggak nyarankan lah untuk posisi long karena sedikit risky karena ini terlalu dekat dengan upper band gitu. Jadi kalau gua sih setupnya cari-cari yang lebih aman aja, yaitu di sini 93,8 ya. Retest 1, retest 2 di sini sebagai support, bisa buka posisi long dengan target TP nanti mungkin yang konservatif di sini di 106,8, yang lebih agresif bisa di 114,28 ya. Itu setup untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spot boleh nggak bang? Sama kayak Bitcoin Cash, boleh-boleh aja. Tapi kalau gue pribadi Litecoin gue nggak tertarik untuk dipertahankan di portofolio jangka panjang gue. Itu menurut gue lebih ada yang menarik dibandingkan itu. Karena jujurnya secara fundamental Litecoin dan Bitcoin Cash itu secara utility cenderung sedikit
gitu. Jadi bisa nggak berkembang? Bisa menurut gua, tapi secara risk rewardnya lebih ada yang menarik altcoins lain. Jadi kalau gua pribadi nggak akan jangka panjang ya. Gua minimal ya inilah, jangka pendek boleh sampai medium term oke lah ya. Untuk jangka pendeknya gimana? Mirip-mirip seperti yang posisi futures tadi, kalau lo akumulasi mungkin buy limit pertama di 93, buy limit kedua nanti mungkin di 20 atau di 50. Nah, nanti target TP-nya di sekitar 114 lagi. Itu yang short. Untuk medium, kalau buat lo yang tertarik, mungkin boleh komen di bawah. Kalau sudah cukup banyak gitu ya, yang cukup banyak tertarik dengan LTC dan Bitcoin Cash, nanti mungkin gua akan update gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu secara TA-nya untuk Litecoin dan Bitcoin Cash. Gua akan summarize lagi. Jadi intinya menurut gua, kenapa terjadi pump luar biasa besar di Bitcoin Cash dan juga LTC. LTC lumayan lah ya untuk Bitcoin Cash luar biasa besar. Jawabannya di sini ya. Karena EDX market hanya ada 4 pair ya. Pairnya BTC, Ethereum, Litecoin, dan Bitcoin Cash. Kalau kita lihat secara logikanya, semakin kecil market cap dia, semakin pumpnya besar. Bitcoin Cash nomor 1. LTC nomor 2. Nah, nomor 3-nya lucunya bukan Ethereum ya. Kalau secara keseluruhan kayaknya masih lebih besar Bitcoin karena Bitcoin dominance cenderung meningkat kemarin ya. Tapi intinya apa? In general terjadi peningkatan yang lebih besar saat si market cap lebih kecil ya. Tapi gue ingatkan, itu bisa kebalikannya juga gitu ya. Karena semakin kecilnya market cap dari satu kripto atau aset apapun akan semakin mudah untuk dimanipulasi, akan semakin mudah untuk dipump atau didump gitu ya. Jadi buat lo yang mungkin sudah punya profit nih di Bitcoin Cash, di Litecoin, sebenarnya ini sudah waktu yang tepat untuk kalian TP kalau secara posisi spot ya. Untuk di Bitcoin Cash bahkan udah rada telat seminggu ya. Buat lo yang telat ya udah berarti TP-nya di sini ya. Kalau lo udah TP di sini bisa TP sekali lagi karena lagi-lagi ini dalam keadaan overbought yang ekstrim ya, bahkan sampai di highlight RSI-nya di sini ya. Untuk LTC udah bisa TP juga di sini karena sudah weekly close di atas dari Bollinger Band ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekali lagi gue ingatkan, hati-hati, jangan paksain beli di sini. Ini resisten ya. Oh bang, kalau naik lagi gimana? Bisa nggak? Bisa. Tapi lu secara TA not wise beli di sini ya, karena lu maksain beli di resisten. Dan in general, saat lu paksain beli di resisten, yang terjadi adalah boncos seringnya ya. Jadi ekstra hati-hati, seperti biasa, jangan pakai uang panas ya, selalu pakai uang dingin. Yang kedua, jangan over leverage ya, dan yang ketiga, berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.